Halo zodiak Sagittarius, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian dan ini aku mengambil temanya tentang bagaimana hubungan asmara kalian. Oke, karena ini pembacaan bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan semuanya sama ceritanya dengan kalian ya. Bisa kalian ambil garis besar dari cerita ini, kemudian dari pembaca ini, kemudian kalian bisa sinkronkan atau si- eh, sesuaikan saja dengan situasi kalian. Jika kalian paham ceritanya, maka ini pembacaan untuk kalian. Tapi jika ini pembacaan tidak kalian pahami, maka pembacaan ini bukan untuk kalian. Oke, karena ini pembacaan juga tentang hubungan asmara, kalian bisa fokuskan satu orang atau orang yang ingin kalian kepoin untuk aku bacain. Nah, silakan fokuskan wajah orang tersebut dan sebutkan namanya di dalam hati. Oke, selagi aku menshuffle, silahkan kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya dalam hati ya. Oke, kita mulai. Queen of Pentacles, the Empress, Page of Cups, Nine of Pentacles, Ace of Pentacles, Two of Cups. Oke, untuk kalian zodiak Sagittarius, di sini kalian masih fokus pada pencarian pundi-pundi uang ya, masih ingin mengharapkan kesuksesan dalam hidup ya, ingin meningkatkan finansial kalian, ingin menstabilkan keuangan kalian gitu. Nah, kalian di sini masih bekerja keras sekali untuk menstabilkan taraf hidup kalian gitu. Di sini kalian nampaknya ada seseorang yang menyukai kalian atau mencintai kalian gitu ya. Orang ini masih di dalam bayang-bayangan kalian. Maksudnya bukan halunya kalian, tapi dia suka padamu. Hanya saja dia belum menampakkan dirinya ke kamu atau menampakkan rasa cintanya ke kamu atau mengutarakan rasa sukanya padamu. Dia belum, tapi sebenarnya ada dia di dalam hidupmu gitu. Oke. Di sini secara fisik, mental, tenaga, kemudian ilmu atau experience kalian, pengalaman ya. eh Kalian menuangkan semuanya di dalam pekerjaan kalian dari usaha kalian ini. Kalian usahakan semuanya itu apapun itu kalian bisa melakukannya dari secara fisik, secara mental, ilmu ya, dengan pengalaman kalian, kalian tuangkan semuanya di pekerjaan itu. Gitu ya. Di sini akan datangnya keuangan yang banyak berlimpah sekali. Ya, ini bisa dari hasil kerja keras kalian atau mungkin ini dari bonus-bonus yang akan datang dari bos-bos kalian atau dari hmm,
bisnis-bisnis kalian ya, atau bisa jadi juga dari mungkin ada yang dapat warisan gitu ya. Tapi ini aku merasa lebih ke mungkin dapat warisan atau dapat juga dari hasil kerja keras kalian. Nah, orang yang suka pada kalian ini benar-benar memang ya pure suka padamu gitu. Dia akan menawarkan komitmen padamu atau memberikan hubungan yang serius padamu gitu ya. Oke, di sini kalian masih memang bekerja keras. Justru gini loh, kalian itu sebenarnya fokus sekali pada pekerjaan gitu. Padahal di sini ada loh orang yang suka padamu. Hanya saja kamu masih belum tertarik untuk menjalin hubungan. Makanya di sini kartunya pentacle semua ya, tentang keuangan semua, terus tentang ya bekerja keras banget di sini. Kalian effortnya itu ke karir gitu. Nah, keluar lagi King of Pentacles. Ya, keuangan itu akan segera datang. Ya, kehidupan kalian akan seimbang kembali. Nampaknya di sini dulu kalian pernah uh, merasakan suatu masalah ya, sehingga keuangan kalian itu sangat-sangat anjlok merosot. Makanya di sini kalian ingin sekali meningkatkan keuangan kalian ya. Di sini kalian benar-benar fokus, hanya fokus pada pencarian keuangan gitu. Nah, Knight of Wands. Dia akan segera datang kok. Tapi dia datangnya itu nanti ketika waktu yang tepat, menurut dia sudah tepat dia untuk datang, maka dia akan datang. Karena di sini Knight of Wands ya, ada kuda yang siap untuk melaju dengan seorang kesatria memegang tongkat yang siap untuk mengendalikan si kudanya ya, tapi dia belum melangkah ini, tapi dia sudah siap-siap ya, dia siap-siap ini sedang memantau kamu kapan situasi yang tepat untuk dia akan bergerak, ketika kamu juga sudah siap untuk menerima cinta gitu ya, entah ini cinta baru, entah ini orang lama gitu. Intinya ada orang yang siap untuk melangkah maju ke kamu, menawarkan cinta. Pentacles lagi, Ten of Pentacles. Ya, tenang aja, ini benar-benar keberlimpahan bagimu. Keuangan yang tidak kamu duga-duga, ya, tidak kamu duga-duga akan datang. Ya, kalau menurut aku ini bukan suatu bonus sih ya, tapi ini bisa dari hasil kerja kerasmu atau ini sebuah warisan dari orang tuamu. Makanya di sini keluarnya Pentacles, Pentacles semua. Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, King of Pentacles, Queen of Pentacles, Nine of Pentacles, Pentacles semua. Ya, jadi aku rasa ini nih benar-benar uang yang banyak dan tanpa kamu duga-duga, dan ini benar-benar eh apa ya, akan membuat kamu bahagia dan termenganga gitu ya, kayak kayak dapat rezeki nomplok gitu, tapi sebenarnya ini ya memang hak kamu gitu, bukan uang tiba-tiba atau uang kaget gitu, no. Page of Wands, ada sesuatu yang baru kamu mulai ya. Nah, aku rasa Pentacles ini dari apa sesuatu yang kamu mulai ini. The Hangman. Orang ini akan menawarkan cintanya kepada kamu dengan cara yang berbeda, out of the box gitu ya. Intinya di luar dugaanmu. Mungkin kemarin-kemarin kamu merasa terhianati ya, tersakiti oleh orang atau pasangan kamu yang dulu gitu, sehingga kamu benar-benar hanya berfokus pada pentacles ya, pada keuangan. Kamu sekarang tidak berfokus pada orang yang suka padamu di sini. Tapi ketika nanti kamu udah siap ya untuk menerima cinta kembali, maka orang ini akan datang, dan orang ini ciri-cirinya juga akan sangat sayang kepadamu. Dia dibilang tua juga tidak tua banget ya, eh, usianya cukup bisa setara dengan kamu atau agak sedikit lebih tua dari kamu, tapi tidak tua-tua banget gitu ya. Mentok itu umur 30-an lah. Ya, mentok itu umur 30-an. Kayak gitu, The Hangman. Dia juga orangnya akan memberikan surprise-surprise ke kamu. Intinya dia akan memenangkan hatimu dengan cara yang
tak terduga-duga gitu ya. Dia akan memberikan strategi-strategi yang kamu bahkan akan merasa tersanjung gitu ya atas tindakan dia. Datang lagi Ten of Cups, kebahagiaan yang kamu impi-impikan itu akan datang ya. Mungkin ini finansial kamu akan pesan, benar kan? Mungkin ini dari finansial kamu ya. Kamu sangat mengharapkan finansial yang banyak, maka di sini akan datang Ten of Cup, kemudian disambut lagi dengan The Sun. Benar-benar keuangan yang akan berlimpah. Benar-benar tentang keuangan deh ini. Baris 2 kartu ini tentang keuangan. Kisah cintamu itu hanya segaris ini. Aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak gini ya. Tapi ini ya bagus sih ya. Kamu hanya berfokus pada Pentacles daripada kamu hanya mencoba-coba untuk membagi rasa atau mencoba-coba menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak baik gitu ya, atau tidak kamu tahu asal usulnya. Lebih baik kamu fokuskan pada Pentacles kamu daripada keuangan. Oke, orang ini orang yang berada di sekitar kamu, orang yang kamu kenal ya. Orang ini udah kamu kenal gitu ya, udah kamu tahu gitu. Intinya dia ada di kehidupan kamu ya, bukan orang asing yang tiba-tiba datang menawarkan cinta, no. Tapi orang ini orang yang kamu kenal dan dia pun sudah dekat dengan kamu atau sudah tahu kamu gitulah. Ten of Wands, ada yang kamu perjuangkan di sini ya. Mungkin di sini sedang dalam proses kamu berjuang untuk mendapatkan keuangan ini. Tapi tenang aja, uang ini akan datang. Dan The Fool. Nampaknya sesuatu yang kamu baru mulai ini itu awalnya datangnya suatu situasi yang membuat kamu harus bergerak secara paksa. Mau tidak mau kamu harus melepas kesulitanmu dari keuangan gitu. Jadi ini nih sesuatu yang kamu mulai secara dadakan. Intinya tidak kamu persiapkan secara matang, tapi kamu langsung proses gitu ya, langsung eksekusi gitu. Oke. Oh, ternyata orang yang menyukaimu ini ternyata ada di dalam pikiran kamu. Dia sering timbul atau muncul di pikiran kamu gitu ya. Jadi intinya ini orang yang kamu kenal kan gitu. Siapa dia? Kalian tahu sendiri gitu ya nih. Knight of Cup ya akan datang ya. Akan datanglah pundi-pundi itu. Juga mungkin ini kamu akan bertemu dengan orang-orang baru ya. Secara finansial gitu. Dan mungkin juga tidak, aku rasa ini dia kamu, bukan dia ya, kamu akan juga berurusan dengan orang-orang baru ya. Orang-orang ini akan menawarkan mungkin kerja baru ya, atau kalian akan bertemu dengan rekan baru gitu ya. Intinya ini tentang proses kamu dalam mendapatkan uang itu akan bertemu dengan orang-orang baru. The Chariot, akan ada pertolongan dalam finansial kamu ya, akan ada yang membantu kamu untuk mendapatkan keuangan ini. Mungkin itu bisa jadi seseorang atau mungkin itu juga bukan seseorang, tapi intinya Tuhan selalu menolongmu dengan perantara apa itu tadi ya, bisa dari orang atau bisa juga dengan bukan orang. Misal bukan dengan orang itu kayak gini, kamu melakukan suatu pekerjaan yang tidak berhubungan langsung gitu dengan orang, misalnya misalnya kamu konten kreator seperti itu ya. Jadi kamu dibantu dengan adanya aplikasi ya, kayak YouTube gitu ya. Oke, yang semacam itu untuk kamu berkreasi dan menghasilkan uang, bisa seperti itu ya. Nine of Cup, orang masa lalu cuy. Oke, orang yang menyukaimu ini adalah orang masa lalu. Jadi intinya dia adalah
orang yang kamu kenal, yang selalu ada di pikiran kamu dan dia berasal dari orang masa lalumu. Bisa jadi teman sekolah, bisa jadi mantan, bisa jadi teman circle, ya intinya dia dari orang masa lalumu. Orang yang kamu kenal dan akhir-akhir ini dia selalu ada di pikiran kamu, ya ada yang selalu, bukan selalu juga sih, tiba-tiba kamu kepikiran dengan dia gitu ya. Mungkin itu pertanda kalau dialah orang yang uh, sedang memikirkan kamu juga gitu. Makanya energinya terkoneksi oleh kamu. Oke, keep an open mind. Tetap tetap membuka cakrawala, tetap membuka apa ya, pemikiran atau prinsip kamu untuk menerima keadaan-keadaan atau situasi atau apa namanya tuh, solusi-solusi atau saran-saran dari orang ya. Tetap membuka pikiranmu, tetap menerima saran-saran lah dari orang-orang di luar sana gitu ya. Walaupun tidak semuanya bisa sesuai dengan keinginanmu, tapi cobalah untuk menerima dengan keadaan gitu ya. Keep an open mind. Jika memang situasinya memang berat ya, nikmati aja lah prosesnya gitu ya. Jangan kalian keluhkan, intinya seperti itu. Memang hidup itu kan berat ya. Tapi tidak selalu dan setiap saat akan berat. Dari sesuatu yang berat itu pasti akan dibalas dengan sesuatu yang baik. Jadi berpikirlah positif, selalu buka pemikiranmu, selalu bisa menerima situasi dan keadaanmu gitu ya. Dan mungkin juga disuruh membuka pemikiran itu gini, ketika kamu memiliki karakter tentang suatu pasangan gitu ya, entah itu secara fisik, entah itu secara yang lain-lainnya. Misalnya kamu punya kriteria gitu untuk menjadi pasanganmu, cobalah untuk keluar dari pemikiran itu gitu ya. Apa yang Tuhan berikan kepadamu itulah yang terbaik. Ya, siapa tahu kriteria yang kamu inginkan itu tapi bukan orang yang terbaik untukmu. Tapi apa yang Tuhan berikan kepadamu itulah yang terbaik untukmu ya. Jadi misalnya kamu pengen karakter suami yang ganteng, kaya, bla 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 bla. Intinya semua berkelimpahan, tapi ketika dia didatangkan kepadamu justru membuatmu menyesal atau membuat masalah besar kepada hidupmu, itu kan tidak baik ya. Sebaiknya kamu terima saja apa atau siapa orang yang datang, tapi bukan berarti langsung kamu terima untuk menjalin hubungan, tidak. Kamu kenali dulu orangnya ya, lebih baik. Dan bisa jadi orang yang tidak kamu suka secara fisik itulah jodohmu gitu ya. Ataupun intinya ketika kamu melihat dia itu kamu tidak serak tapi ternyata dialah jodohmu. Bukalah hati, bukalah pemikiranmu ya. Jangan hanya berfokus pada satu keinginan, tapi berfokuslah pada apa yang ada di depan matamu gitu ya. Fokuskan itu saja. Oke, zodiak Sagittarius, aku rasa cukup sekian ya pembacaan tarotku untuk kalian. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Tapi kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan karena sesuatu yang dipaksakan akan menyakitkan. Oke, dan aku ingin mengklarifikasi kalau misalkan selama ini dalam pembacaan tarotku aku sering mengulang kalimat atau kata-kataku, mungkin di situ aku sedang blank ya. Dan kadang-kadang aku ngomongnya suka terbata-bata atau terjeda terlalu lama. Itu terkadang aku suka lupa dengan kosakata ya, kayak tadi. Jadi sehingganya aku suka mencampur-campur kosakataku dengan bahasa asing gitu. Oke, ya itu mungkin aku lupa dengan kosakata ya, maaf ya. Mudah-mudahan kalian paham dan memahami aku gitu.
Oke, itu aja klarifikasi aku. Aku mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam uh, berucapku ya. Aku di sini akan mencoba untuk tidak memojokkan dalam pembacaan tarot ini. Oke, salam sehat untuk kalian semua zodiak Sagittarius dan bye-bye.